mendengarnya. Tapi ia tak berani melawan. Lalu anak itu bertanya pada ayahnya apa yang harus dilakukan. Ia terlihat tak meyakinkan di depan putranya. Ia lalu hanya mengeluarkan satu kata. "Hei." Tapi tak diduga. "Ayah." Anak itu menyaksikan ayahnya terbunuh. Budak lainnya pun hanya menatap ngeri. Saat wanita tua itu melihat, ia menyuruh orang untuk menguburnya. Dan menyuruh anak itu untuk tak menangis. Lalu ia membawa anak itu ke rumahnya. Dan mengajarinya untuk menjadi budak. Dan menjadi pelayan di rumah. Ini lebih baik daripada memetik kapas di ladang. Cecil masih sangat muda. Dia melayani setiap orang kulit putih dengan hati-hati. Beberapa tahun kemudian, Cecil telah tumbuh dewasa. Dia tak ingin dibunuh seperti ayahnya. Jadi ia pun pergi dari sana diam-diam. Sejak saat itu ibunya tak pernah berbicara. Cecil mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan pergi. Tapi dunia luar lebih buruk dari yang dia kira. Tak ada yang memberinya pekerjaan. Tidak ada yang memberinya makanan. Tidak ada yang memberinya tempat tinggal. Mayat pun dapat dilihat di mana-mana. Kemudian, tahun 1957, seorang bangsawan merekomendasikannya pergi ke hotel kelas atas sebagai pelayan. Bangsawan itu bertanya padanya, "Haruskah orang kulit hitam dan kulit putih pergi ke sekolah bersama?" Cecil pun mengamati kata-katanya dan menjawab, "Seharusnya tak ada." Dia pun menghibur bangsawan itu. Dia seperti ini untuk bertahan hidup. Dia bahkan tak bisa memimpikannya dapat bekerja di tempat yang begitu mewah dan memiliki kehidupan yang baik. Di sini dia membentuk keluarganya sendiri, menikah dengan sesama pelayan, dan mempunyai 2 putra. Saat di rumah, dia menerima telepon dari bosnya. Dia pikir dia pasti sudah dipecat, tapi tak diduga, ia direkomendasikan untuk bekerja di Gedung Putih. Cecil pun sangat senang, tetapi saat manajer Gedung Putih itu masuk, ia pun tak terlalu senang. Saat melihat itu Cecil pun tak panik. Ia pun menggunakan pengalaman hidupnya untuk memperkenalkan anggur itu. Jadi ia pun dihargai oleh manajer itu. Hari pertama kerja, dia bertemu dengan manajer yang merekomendasikannya. Dia maju untuk mengucapkan terima kasih kepada manajer itu. Tapi manajer itu tak ingin berbicara dengannya. Saat ia pertama kali bertugas di Gedung Putih, Cecil sangat gugup. Untungnya, presiden saat itu mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan Cecil. "Apakah kau punya anak?" "Ya, Pak, ada 2 putra. Apa mereka pergi ke sekolah khusus?" "Ya, Pak, benar." Tiba-tiba seseorang pun masuk. Lalu Cecil hanya bisa pergi ketika dia melihatnya. Sampai di rumah, dia memberitahu putranya bahwa presiden berbicara dengannya, dan juga prihatin dengan sekolah ras putranya. Tapi anaknya bilang, meskipun itu adalah sekolah ras, tapi tak ada orang kulit putih di sana. Cecil pun tercengang. Saat presiden akan segera berganti, Cecil masih melakukan pekerjaannya untuk kehidupan saat ini. Dia cukup puas, tapi dia tidak tahu kehidupannya yang baik akan dihancurkan oleh pertempuran. Di restoran, sekelompok orang kulit hitam duduk di kursi untuk orang kulit putih. Pelayan meminta seseorang untuk mengusir mereka, tapi orang kulit hitam itu acuh tak acuh. Di malam hari, beberapa orang kulit putih mulai menyerang mereka. Tapi orang kulit hitam itu masih acuh tak acuh. Hanya karena mereka ingin melawan diskriminasi rasial, mereka pun akhirnya ditangkap oleh polisi setempat dan dihukum 1 bulan penjara. Saat ini Cecil melihat berita di TV. Ketika ia melihat putra sulungnya Louis, dia pun bergegas menemuinya. Ternyata Louis berpartisipasi dalam gerakan hak kulit hitam. Louis pun menentangnya, karena ini tak setara dan lebih baik dia mati. Tapi ini membuat Cecil marah. Sangat mudah untuk mati, tapi tak ada yang bisa diubah. Ayahnya pun meninggal di depannya. Dia sangat bersalah dan dia akan mati. Tapi Louis tak mendengarkannya. Kennedy menjabat sebagai presiden pada tahun 1961, dan Louis akhirnya dibebaskan. Tapi ia masih terlibat dalam gerakan hak kulit hitam. Dia sedang berada di bus, lalu dikepung oleh orang kulit putih. Kali ini ia tertangkap lagi di Mississippi. Cecil memintanya untuk segera pulang, tapi Louis masih tak mendengarkannya. Berulang kali diserang oleh orang kulit putih. Suatu hari, saat Cecil membawakan obat untuk Kennedy, Kennedy pun memperhatikannya. Kennedy bilang dia tahu putra Cecil berpartisipasi dalam gerakan hak kulit hitam. Cecil pun terlihat khawatir. Dia tahu putranya dipukuli. Ia pun meminta Kennedy untuk memberitahu keadaan Louis. Kennedy pun merasa bersalah. Lalu Kennedy membuat keputusan untuk memberikan hak yang sama kepada orang kulit hitam. Tapi hasilnya belum berhasil. Kennedy pun dibunuh. Cecil baru saja melihat harapannya, tetapi ia putus asa lagi. Nyonya Kennedy pun tak mau mengganti mantelnya. Ia ingin rakyat Amerika melihat apa yang terjadi pada Kennedy. Presiden Johnson pun menjabat pada tahun 1964.
Dibandingkan dengan Kennedy yang murah hati, dia ini kasar. Jika pelayan menyalakan lampu di ruangan yang kosong, dia akan segera dipecat. Gerakan hak kulit hitam pun semakin intensif. Pria kulit hitam itu dipukuli dengan mengerikan. Bahkan media menyebutnya minggu berdarah. Johnson bertanya tentang kondisi putranya hari ini. Cecil dengan hati-hati mengatakan bahwa dia tak tahu. Ia merasa dia dan putranya berasal dari dunia yang berbeda. Johnson pun menghadapi masalah persepsi rasial, membuat beberapa pidato bermanfaat bagi hak-hak orang kulit hitam. Tapi ini tak bisa secara substansial mengubah status orang kulit hitam. Dia tak membantu Cecil sama sekali. Suatu hari, Cecil mengangkat masalah gaji. Menurutnya, karyawan kulit hitam melakukan pekerjaan sebanyak karyawan kulit putih. Dan seharusnya gaji yang diterima sama dengan orang kulit putih. Tapi manajer itu berkata, "Kau sangat disukai di sini, Ceci. Tetapi jika kau tak suka dengan gaji atau posisimu, maka kusarankan kau mencari pekerjaan lain. Dengan segala hormat, jangan biarkan Martin Luther King itu mempengaruhimu. Ingat di mana aku menemukanmu." Cecil pun tak bisa berkata-kata. Dia pulang kerja di malam hari. Tapi ia melihat di jalan. Karena kematian Martin, pemimpin gerakan hak-hak sipil, terdapat kerusuhan. Saat ini Cecil tak mengenal dirinya sendiri. Bisakah ia kembali hidup-hidup? Setelah beberapa saat, Louis pun akhirnya pulang. Dan saat di meja makan, ayah dan anak itu bertengkar karena gerakan hak asasi manusia. Pria ini berjanji pada ayahnya akan belajar dengan baik. Tapi dia mengabaikan ayahnya dan ikut berpartisipasi dalam gerakan hak-hak kulit hitam. Saat ia pulang ke rumah, ia pun mengatakan ayahnya adalah budak di Gedung Putih. Lalu ibunya pun menamparnya dan mengusirnya dari rumah. Putra bungsunya pun memilih untuk menjadi tentara dan ingin berjuang untuk negara. Tapi di hari ulang tahun Cecil, terdapat berita kematian putra bungsunya. Putra bungsunya kalah perang dan meninggal di Vietnam. Di pemakaman, Louis pun tak muncul. Dan setelah bertahun-tahun, Cecil pun melihat Louis di TV. Dia bukan lagi pemuda yang pemarah, tapi seorang aktivis hak-hak sipil sejati. Reagan menjabat pada tahun 1986. Hari pertamanya di kantor, ia memberi Cecil misi rahasia. "Aku ingin mengirimkan orang uang saat mereka menulis soal masalah keuangan mereka. Tapi stafku mencoba menentangnya. Kau pikir kau bisa bantu aku?" "Tentu saja, Pak Presiden." Tampaknya Reagan menjadi presiden yang baik. Cecil didukung oleh presiden. Ia pun menemui manajernya lagi dan mengusulkan untuk dinaikkan jabatannya. Kalau tidak, dia akan pergi dari sini. Lalu manajer itu pun membiarkannya pergi. Tapi Cecil berkata, "Aku sudah bilang pada presiden kalau Anda mengatakan itu. Dia suruh aku memberitahumu ini secara langsung." Segera pendapatan karyawan pun menjadi meningkat. Lalu Cecil menjadi topik hangat di istana dan membuat Reagan mengundangnya ke perjamuan negara minggu depan. Cecil membungkuk dan berkata dia pasti akan ada di sana. Tapi wanita itu berkata, "Bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai tamu. Dan bawa istrimu." Cecil sudah lama bekerja di Gedung Putih. Dan ini pertama kalinya dia membawa istrinya ke Gedung Putih. Mereka pun menikmati perjamuan dengan gembira. Ternyata perasaan dilayani sama sekali berbeda dengan melayani. Melihat wajah kepala pelayan itu membuat Cecil melihat dirinya sendiri. Sebenarnya mengundang Cecil ke perjamuan itu hanya berjalan melalui tempat kejadian tentang Undang-Undang Afrika Selatan. Reagan tanpa henti memveto hak-hak Sunren. Cecil yang di sampingnya pun paham. Suatu hari dia tiba-tiba merasa lelah menyemir sepatu. Dia selalu senang melayani, tapi sekarang rasanya berubah. Jadi dia meminta cuti dan membawa istrinya. Ketika ia masih muda, ia pergi memetik kapas. Ayahnya dulu terbunuh di tempat ini. Dan Cecil tak ingin menjadi pelayan lagi. Dia kembali ke Gedung Putih dan mengundurkan diri. Reagan pun terkejut. Presiden itu telah menganggap Cecil sebagai keluarganya. Kepala pelayan Gedung Putih pun bertanya, mengapa ia mengundurkan diri? Saat Cecil baru saja berjalan ke pintu, Reagan pun memintanya untuk tinggal. Mengenai hak-hak sipil, dia akan mempertimbangkannya. Tapi Cecil berkata, "Saya tak pernah punya hak untuk berkomentar." Kemudian dia menemui Louis dan bergabung dengan kelompok putranya. Ia berjuang untuk kebebasan orang kulit hitam, lalu masuk ke sel penjara. Perjuangan berlangsung selama bertahun-tahun, sampai tahun 2008, Obama menjadi calon presiden. Cecil pun berkunjung setiap hari ke tempat untuk memilih Obama. Dia tak pernah berpikir dia bisa hidup untuk melihat orang kulit hitam menjadi presiden. Cecil meneteskan air mata kegembiraan. Akhirnya dia diterima oleh Obama. Seorang kepala konsultan menyambutnya secara pribadi dan ingin menunjukkan jalannya. Tapi tak ada seorang pun di sini yang lebih akrab dari Cecil. Dia pun berkata, "Aku tahu jalannya."
dan berjalan maju dengan bangga. Ini adalah akhir dari video. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata. Cecil bertugas di Gedung Putih selama 34 tahun. Ia telah melihat 8 presiden berganti. Dan Cecil menjadi kepala pelayan Gedung Putih yang dihormati. Perjuangan yang begitu lama. Dengan ketekunan dan keberanian, Cecil dan putranya bekerja sama. Mereka pun mewujudkan impian mereka bersama dan berhasil memperoleh hak orang kulit hitam. Baiklah. Video berakhir di sini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai jumpa lagi.